Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Kita akan minta tanggapan ya dari teman-teman mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sudah hadir di sini. Bagaimana tanggapan mereka tentang peluncuran Danantara ini? Apakah mereka skeptis, optimis, atau pesimis? Silakan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya Muhammad Taufiq Ajis, mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang saya ingin katakan pertama kali mengutip dari perkataan Prof. Heri, jikalau kita berbicara tentang merah putih, semua juga merah putih. Tapi apakah tindakannya untuk Indonesia atau hanya untuk keuntungan semata? Kita ini, saya sebagai salah satu orang yang tinggal di pedalaman masyarakat padat di kota Jakarta Pusat, melihat dari kacamata masyarakat bahwa masyarakat itu sudah gumoh atau sudah keruh terhadap kondisi politik saat ini. Berawal dari kasus timah, dari kasus LPG, dari kasus pagar laut, muncul Danantara, belum beres tuh kasus. Ditambah kemarin Pertamina yang hampir merugikan negara sebesar 1 kuadriliun. Nah ini saya bertanya-tanya, kenapa sering terjadi kesalahpahaman, apakah komunikasi politik antar pemerintah individu itu ada yang bermasalah atau seperti apa? Karena kalau kita lihat dari kasus sebelumnya, dari LPG, Presiden ngomong ini, Menteri ngomong ini. Dari pagar laut, Menteri satu ngomong ini, Menteri satu ngomong ini. Danantara nih fokusnya. Nah, terkait Danantara ini, kenapa masyarakat tuh pasti bertanya-tanya karena kumpulan dari kasus-kasus itu, boom Danantara, dengan tokoh tadi benar kata Prof. Heri, ada 2 presiden yang dimana itu sangat-sangat apakah ini kepentingan atau sebuah apa? Karena ini saya sebagai masyarakat biasa dan teman-teman saya juga berpikir seperti itu. Sebenarnya pemerintah tuh gimana sih menanggapi yang katanya selalu berbicara, ini perwakilan masyarakat udah bertemu, perwakilan masyarakat udah bertemu, Dewan Perwakilan Rakyat sudah bertemu, sudah berdiskusi. Baik. Gitu. Oke, terima kasih. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Muhammad Yaul Haq, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Perlu kiranya kita mengutip salah satu pendapat bahwasannya ketika berbicara tentang politik, berbicara juga tentang siapa yang menang, berbicara ekonomi, berbicara siapa yang untung, dan berbicara tentang hukum berarti kita berbicara sesungguh-sungguhnya. Dan pada permasalahan Danantara ini perlu juga kita melihat bagaimana undang-undang yang hadir, undang-undang yang ada, dan bagaimana apakah seluruh masyarakat dapat membacanya. Karena bentuk daripada sebuah nasionalisme kita kepada Indonesia, bentuk nasionalisme kita kepada bangsa ini adalah mengkritisi apapun yang ada. Baik. Dan bagaimanapun kita sebagai masyarakat akan selalu menjadi dan juga membaca apa yang sedang terjadi di Indonesia pada saat ini. Terima kasih. Oke, itu pernyataan ya berarti ya? Iya. Oke, pertanyaannya cuma satu. Jadi kok sekali lagi itu saya tangkap juga mahasiswa aja mungkin komunikasi ini pesannya nggak nyampe nih soal Danantara Pak Wihadi. Ya, jadi gini, Danantara ini kan baru seminggu, belum ada malah seminggu kan? Iya kan mau meluncurkan sesuatu Ya kan? pasti ada message yang dijelaskan dulu, Ya, jadi message sosialisasi. itu kan sudah diberikan sebenarnya mengenai masalah Danantara. Namun dalam hal ini rupanya masyarakat ini sudah tidak sabaran gitu kan, maunya langsung ini membuat satu hal gebrakan begini. Tapi kan kita justru dengan kondisi sekarang ini, kita dasar hukumnya kita perkuat semuanya. Sehingga kita ini hal-hal yang terjadi masa lalu, kita katakan masa lalu ya, karena hal-hal ini munculnya sekarang. Tapi ini kan terjadi masa lalu, yang ini apa masa lalu. Ini bisa tidak lagi terjadi, sehingga dasar hukum, kekuatan hukum yang ada sekarang ini kita benar-benar kita mesti harus benahi dengan benar. Jadi masalahnya ini adalah sebenarnya masyarakat bukannya kita tidak tahu, masyarakat sudah nggak sabar sebenarnya seperti apa nanti gebrakan Danantara ini. Makanya tunggu, kita akan memberikan ya kan di mana dengan Danantara itu ya kan proyek daripada hilirisasi Pak Prabowo, baik itu hilirisasi sumber daya alam, hilirisasi yang mungkin pertambangan, perikanan, perkebunan, itu akan bisa langsung berjalan dengan baik. Baik, Pak Wihadi, Anda tadi katakan bahwa masyarakat tidak sabar menunggu gebrakan, tapi di sisi lain masyarakat juga khawatir karena kalau kita baca ya, OECD menyorot lemahnya pengawasan tata kelola dan regulasi
sovereign wealth fund di Afrika, di Asia, dan juga di Timur Tengah. Ada beberapa kasus skandal korupsi seperti 1MDB yang terjadi di Malaysia, seperti Fando Soberano di Angola dan di Guinea. Bagaimana kemudian pemerintah menjamin ini Danantara nggak bernasib sama nih dengan 1MDB, dengan Fando Soberano di Angola dan di Guinea? Justru itu kan cerminan daripada kegagalan, dan kita kan tahu bahwa dengan kegagalan itu apa yang terjadi dengan kegagalan. Maka hal itu tidak akan kita ulang pada Danantara, dan kita memberikan satu hal yang dimana barrier-barrier untuk pengawasan itu tidak lagi terjadi seperti kejadian di 1MDB. Karena ini permasalahannya kan bagaimana 1MDB itu terjadi di Malaysia gitu kan. Itu jangan sampai terjadi di Indonesia, maka pengawasan-pengawasan itu kita persiapkan bagaimana kita bentuk pengawasannya itu. Oke, baik. Prof. Heri, supaya kita tidak seperti negara-negara lain yang punya SWF itu, Sovereign Wealth Fund, yang gagal. Saya dari awal sudah bilang, yang kita butuhkan bukan super holding. Oke, tapi kan ini udah terlanjur Ya, nih, ini nasi udah jadi buduk, udah terlanjur. udah jadi Oke, bubur. ya kan itu udah menurut saya constructionnya aja udah salah gitu kan. Yang kedua, sekarang yang menjadi masalah paling matters a lot adalah siapa yang ada di Danantara. Ya kan kalau ini tidak bisa dibatalkan, orang bertanya kembali, who are the leaders di Danantara? Ini matters a lot, ya kan? Dan kembali lagi kalau kita mau samakan dengan Singapura, harus sama sekali clean dari political flavor, ya, dan itu banyak orang yang ahli, banyak bukan cuma katakanlah Rosan dengan Erik gitu loh, ya kan. Nah, karena dipaksakan seolah-olah, ya, jadi dengan adanya Rosan dan Erik seolah-olah dipaksakan sedemikian rupa, ya kan, sampai akhirnya orang mendapatkan feeling bahwa this is a political game. Gitu loh. Baik. Saya kasih komen ya. Ini jadi saya kira Terakhir nih, partisipasi masyarakat yang harus diperluas dalam konteks pengawasan ini. Jadi saya bilang tadi di awal bahwa pada saat Danantara mengajukan business plan, itu kan mereka harus konsultasi, bicara dengan DPR dan lain-lain. Setelah itu disahkan. Nah itu kemudian kita akan melihat bahwa itu menjadi dokumen publik. Apa bisnis plan yang akan dikerjakan Danantara ke depan? Dibuka nih ya. Ya dokumen publik lah. Karena kadang-kadang pemerintah nggak mau buka nih. Jadi nanti kalau sudah jadi dokumen publik, kalau misalnya nih, tiba-tiba saja ada upaya aksi korporasi di luar yang sudah disepakati dalam bisnis plan-nya. Tentu kan kita bisa melihat ya, ini dipaksakan apa enggak. Sehingga publik saya kira bisa menjadi pengawas yang efektif. Supaya nanti Danantara betul-betul dalam konteks seluruh pihak mengawasi dengan cukup ketat. Oke, Anda yakin bahwa publik bisa menjadi pengawas ketika kemudian Danantara ini tidak berjalan sesuai dengan bisnis plan-nya? Kalau dari penyusunan regulasinya saja sudah tertutup, ya kami pesimistik juga begitu ya, bahwa ke depan partisipasi publik ini betul-betul dibuka partisipasinya, ruangnya, kemudian didengarkan begitu oleh pemerintah. Tadi yang sangat disayangkan adalah menyebut publik itu tidak sabar gitu. Padahal sebetulnya ini harusnya dilihat dari angle yang berbeda. Bukan publik tidak sabar, bukan publik itu tidak merah putih, tetapi karena sebaliknya publik menyadari bahwa partisipasi politik itu bukan hanya di TPS pemilu untuk mencoblos untuk 5 tahun, tapi partisipasi politik itu adalah turut serta ikut mengawal pembentukan regulasi dan melihat bagaimana kemudian implementasinya. Saya nggak tahu nih, ini sudah nasi menjadi bubur atau tidak, karena tadi kata Pak Wahidi juga, Pak Wihadi juga ini baru 1 minggu ya, sehingga saya rasa banyak hal-hal yang bisa didorong untuk perbaikannya ke depannya. Misalnya terkait tadi penguatan pengawasan. Yang sangat penting bagi kami misalnya adalah bagaimana tuh untuk tidak memundurkan atau menyulitkan nanti misalnya ada upaya-upaya penegakan hukum, karena memang misalnya di kerentanan terhadap korupsi di dalam BUMN itu besar sekali begitu. Jadi hal-hal seperti ini yang juga perlu diperhatikan Rifana, termasuk tadi itu ya, membuka ruang seluas-luasnya kepada publik untuk mengetahui dari mulai regulasinya sampai kemudian nanti pengelolaannya. Kan itu sudah dikatakan di 11 itu tadi. Saya katakan bahwa menengahi investasi itu semuanya akan dilakukan Danantara kepada DPR, dan itu rapat terbuka. Berarti DPR-nya yang juga harus lebih terbuka kepada masyarakat. Semuanya kan gitu. Baik, kita waktunya udah habis, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, bersama kami di Political Show.